Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Anak-anak yang berisik, Bu, Pak, jangan diomelin. Jangan diomelin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ngajar anak-anak sejak tahun 1986. Dan sehingga dengannya saya tahu banget karakter dan deket banget dengan anak-anak. Ya, jangan marahin. Sebab kalau dimarahin itu anak mancan gedean dikit, dia nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Karena dimarahin. Jadi dia sendiri nggak tahu kenapa dia malas ke masjid. Kenapa dia nggak mau ke masjid, dia nggak tahu. Cuman dibilang ke masjid yuk, augah, ke masjid augah. Di dalam subconscious mind-nya dia, di dalam, tahu nggak lo subconscious mind? Dalam alam bawah sadarnya dia berkata di masjid nggak asik. Kenapa? Dimarahin. Jadi dosa yang abadi sepanjang masa nggak hilang-hilang adalah dosa merebot yang galak. Untung nih. Ya, jangan marahin anak-anak di masjid. Anak-anak kalau berisik di masjid wajar, dia karena anak-anak lah. Ini udah tua berisik lagi lah. Haula wala quwata illa billah. Itu yang kacau. Anak-anak bercanda di masjid, main lari-larian, main julak-julakan kepala, jumpalitan, lucu nggak? Anak-anak ini nenek-nenek jumpalitan, ngongkong loh. Bener ya? Nggak apa-apa kalau anak-anak. Ya wajar, sunatullah. Ya. Jadi kalau berisik, peluk dia. Sini sayang, sini sayang. Kalau ntar diam kasih hadiah. Begitu. Emang begitu, mestinya digituin, ya. Kalau mau marahin anak-anak di mall, biar ada kapok ke mall udah gedenya. Ya, di masjid jangan marah-marah mulu. Jangan, biarin. Kalau udah berisik banget, paling kita tegur, tuh anak siapa itu? Mana emaknya? Gitu. Mana bapaknya? Gitu. Anaknya jangan dimarahin. Emak bapaknya aja kita jewer. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada waktu saudara saya Bapak KS Untung, KS-nya itu kuat sekali. Kuat sekali Untung, itu bertanya kepada saya, Ustadznya lagi lihat enggak? Saya lagi lihat ayat. Saya lagi lihat ayat yang sangat mengagumkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kandungan isi Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hasyr 29 ayat 21, kalau Al-Qur'an di atas gunung, nih gunung pecah berhamburan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an ini diturunkan, ada charger nggak? Habis baterainya? Charger Apple iPhone. Punya nggak lo iPhone? Kalau gunung tuh ditaruh Al-Quran, Quran pecah. Dan sembarangan ini. Ini safari dakwah yang keempat. Materinya tiap materi berbeda. Nah ini yang beda-beda lagi. Nanti kan kalau direkam kan jadi beda-beda, ya enggak? Kalau Al-Quran ditaruh gunung, gunung pecah Pak. 59-21. Tuh, bayangin tuh. Ya. Jadi ini satu bacaan yang dahsyat, yang lebih daripada semua makhluk yang ada di muka bumi. Tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran di muka bumi ini saat ini. Tidak ada yang lebih mulia dari Al-Quran. Ya. Surat yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Kalau ada bacaan yang mampu membuat bumi terbelah, orang mati bisa hidup lagi. Ini Android, Android masuk ya?
Ya enggak Ji, gimana ente? Gimana? Yang punya iPhone, Mas, iPhone-nya charger. iPhone. Masuk juga. Mana bisa masuk ya? Lah mana? Nggak, Chargernya Bapak mana sini? Enggak bawa. Ya. Ya Pak. Kalau ada bacaan yang sanggup membuat orang mati hidup lagi, itulah Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Dahsyat ini. Jangan main-main. Ini Allah yang berfirman, Pak. Allah yang berfirman, bayangin. Nggak main-main. Bukan kaleng-kaleng. Bukan canda-canda. Kandungannya nggak bakal kelar ditulis. Kul law kanal bahru midadan di kalimat Rabbi lana final bahru qabla an tanfad kalimat Rabbi walau jina bimislihi madada. Surat apa? Kahfi. Kalau sekiranya kandungan Al-Quran ini untuk menuliskan tuh tinta lautan, kalau sekiranya laut dijadikan tinta untuk menuliskan kandungan Al-Quran, laut bakal kering. Ini bukan perumpamaan lagi, pasti laut bakal kering untuk menulis kandungan Al-Quran. Ya Allah, baru satu lembar. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijamin oleh Allah, kitab ini tidak ada keraguannya sampai kapanpun. Ayo, ada kitab yang kayak begini? Nggak ada. Mana bisa diapal? Saya penulis buku, menulis buku ayah hebat, nggak apal tulisan saya sendiri. Saya mengarang buku, judulnya Meluruskan Tauhid dengan Memahami Sejarah Peradaban, 500 halaman, nggak apal. Saya menulis buku Meluruskan Sejarah Islam, nggak apal. Banyak ya, catatan harian salesman, dulu saya nulis buku, nggak hafal. Dan kagak ada orang yang sanggup menghafal siapapun kecuali satu-satunya kitab yang bisa dihafal hanya Al-Quran. Allahu Akbar. Apa nggak kagum begini saudara? Bagi antum yang belajar bahasa Arab, nangis ketika tahu susunannya itu indahnya kayak apa. Waktu pertama kali ketika belajar nahu, belajar sharaf, belajar mantik, bayan, ma'ani, Rasulullah, indahnya itu susunan. Itu yang membuat nangis Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mendengar langsung pasti firman Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa begitu. Abu Jahal langsung percaya, cuman gengsi. Abu Thalib, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Janda belum ada zaman itu. Beriman semuanya dengan Al-Quran, cuman gengsi karena fulus, karena kekuasaan, dia nggak mau mengakuin. Coba bayangin, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba bikin kayak begitu kata Allah. Bikin kalau bisa, kalau begitu ditantang sampai hari kiamat kagak bakal ada yang sanggup menyusun kalimat seperti itu kalau antum mempelajari bahasa Arab. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ya Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Coba
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bisa begitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh lihat. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Coba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kandungannya yang terbelalak kita. Ya Allah, apa ini maksud? Kemarin saya ngaji sampai nangis. Adek aneh istri sama anak-anak, kenapa Pak nangis? Kenapa Pak nangis? Kenapa Pak nangis? Karena saya baca satu surat, cuma suratnya An-Naml. Artinya apa surat An-Naml? Semut. Semut laki apa semut perempuan? Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa, nggak boleh. An-Naml itu semut laki, semut perempuan? Laki. Karena jenisnya muzakkar. Kalau muannas namlatun. Kalau semut laki namlah. Semut perempuan namlatun. Kayak orang Hanif laki, perempuan Hanifah. Jamil laki, perempuan Jamila. Orang mula juga begitu. Martin laki, perempuan Martina. Pakai tak marbutoh jadi perempuan, ya. Pakai marbutoh jadi perempuan. Dalam surat An-Naml berkata semut qalat namlatun, padahal suratnya An-Naml semut. Maka ketika berkata qalat namlatun, berkata semut, itu terjemahan Depak, Departemen Agama, terjemahannya berkata semut. Tapi begitu lihat bahasa Arabnya, kok namlatun bukan naml? Ada yang bisa jawab? Karena yang memerintah itu pasti ratu semut, nggak ada raja semut. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada waktu ini dijelasin, Profesor Maurice Bucaille dari Prancis, dia berkata, nangis dia. Ini Quran, dia bilang ini pasti firman Tuhan. Kenapa? Nggak mungkin zaman dulu Nabi Muhammad ngelihat dulu pakai mikroskop yang ngomong semut laki apa perempuan. Betul apa tidak? Masuk Islam dia langsung masuk Islam. Cuman gara-gara baca namlatun masuk Islam. Tuh dia kalau orang paham Al-Quran. Tuh dia. Mungkin kalau kita belum paham, hari ini kita harus menjadi orang-orang yang paham dengan Al-Quran.